Syamsun itu artinya matahari. Coba deh kalau kita melihat matahari misalkan pada siang hari, tengah terik kita melihat matahari, apakah akan tampak jelas oleh kita melihat bulatnya matahari? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang alif lam yang kedua ya. Di video sebelumnya saya menjelaskan alif lam qamariyah, sekarang saya akan menjelaskan tentang alif lam syamsiyah. Mari kita pelajari bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di sini di dalam kitab Tuhfatul Atfal dikatakan sanihima, yang kedua dari hukumnya alif lam, idghamuha, yaitu cara pembacaannya harus diidghamkan. Fi arba'in wa asyratin aydan, sama ya seperti alif lam qamariyah, ada 14 huruf. Warumzuha, untuk memahami kita semua, dikumpulkan pada awal kalimah tib summa sil rahman tafuz dhani'an da'su adhannin zur syarifan lil karam. Wal lamul ukhra, dan lam yang kedua ini samiha syamsiyah, dinamakan alif lam syamsiyah. Terus ada juga nanti ada penjelasan tentang lam fi'il. Wa adhiran, jika kita bertemu dengan lam fi'il wa adhiran, maka kita harus menjelaskan cara pembacaannya. Lama fi'lin, pada lam fi'il mutlaqan, itu secara mutlak. Fi nahwi kul na'am, contoh seperti lafad kul na'am, wa kulna, dan lafad kulna, wal taqa, dan juga lafad il taqa. Sekarang saya akan menjelaskan alif lam yang kedua ya. Sedikit kita mengingat, bagi yang belum mengetahui bahwa hukumnya alif lam itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah alif lam yang diizharkan cara pembacaannya, dan yang kedua yaitu alif lam yang diidghamkan cara pembacaannya. Di video sebelumnya saya sudah menerangkan yang diidharkan cara pembacaannya. Sekarang saya akan menjelaskan alif lam yang diidghamkan cara pembacaannya. Idgham. Masih ingatkah apa itu idgham? Idgham itu jadi memasukkan huruf yang sukun kepada huruf yang berharokat. Jadi idgham secara lughah atau secara bahasa itu adalah memasukkan ya. Jadi di sini adalah memasukkan huruf yang awal yang sukun dimasukkan ke dalam huruf yang berharokat. Contoh, ada hurufnya dulu ya. Huruf idgham itu ada 14, sama seperti huruf idhar. Kan huruf hijaiyahnya di dalam hukum alif lam itu ada 28 huruf. Sudah diambil sama idhar ada 14, berarti sisanya idgham juga sama, ada 14 huruf. Yang manakah yang 14 huruf itu? Coba diperhatikan di sini. Yang 14 huruf yaitu dari huruf awalnya lafad tib. Berarti apa? To. Ya, berarti hurufnya yang pertama po. Kemudian summa, berarti hurufnya sin. Kemudian sil, berarti hurufnya shad. Kemudian rahman, berarti huruf awalnya apa? Ro. Tafuz, huruf awalnya ta. Dhif, huruf awalnya bo. Za, huruf awalnya za. Ni'am, huruf awalnya nun. Da', huruf awalnya dal. Su'a, huruf awalnya sin. Dhannin, huruf awalnya dho. Zur, huruf awalnya zai. Syarifan, huruf awalnya shin. Lil karam, huruf awalnya lam. Jika kita hitung, ini huruf idgham semuanya itu ada 14.
yang dikumpulkan di dalam nazam Tuhfatul Atfalnya tibasum masil rahman tafuz dzani'am da'su adhanin zur syarifa lil karam. Nah, ini huruf-hurufnya ya. Jadi artinya jika kita di dalam Al-Quran menemui ada alif dan lam menghadapi salah satu huruf yang 14 ini, baik alif lam bertemu sa, balik alif lam bertemu sod atau bertemu ro, asalkan huruf yang 14 ini, maka lamnya harus dimasukkan ke huruf yang sesudahnya. Akan saya kasih contoh dulu untuk yang idgham ya. At-Tammah misalkan, atau as-sawab, atau as-sadiqin, atau ar-raki'in, banyak ya, atau az-zujajah bisa. Nah, udah cukup banyak ya ini contohnya. Coba diperhatikan. Di lafadz at-tammah, apakah kita melihat ada alif lam? Ini ada alif dan juga lam. Menghadapi huruf apa ini? Huruf to. Adakah di sini huruf to? Ini. As-sawab, ada alif lam. Menghadapi huruf apa ini? Sin. Adakah sin di sini? Ada. Lalu ini as-sadiqin, adakah alif lam? Ada. Menghadapi huruf apa ini? Shad. Ar-raki'in, ada alif lam menghadapi huruf ro. Ini ya. Atau az-zujajah, ada alif lam menghadapi huruf apa? Zai. Ada zai di sini? Ada. Tuh. Jadi patokannya, jika kita di dalam Al-Quran melihat ada alif dan lam menghadapi salah satu huruf idgham yang 14 ini, maka cara pembacaannya yaitu harus diidghamkan. Artinya diidghamkan adalah dimasukkan. Dimasukkan huruf yang mananya? Dimasukkan huruf yang lamnya. Dimasukkan kepada huruf apa? Dimasukkan kepada huruf to. Sehingga lamnya itu tidak boleh jelas terdengar seperti alif lam qamariyah, kan jelas. Lamnya jelas. Al-qamar. Itu ya. Alhamdu, lamnya jelas. Tetapi jika diidghamkan macanya, dimasukkan lam ini kepada huruf to, sehingga lamnya tidak nampak terdengar jelas oleh kita, sehingga cara pembacaannya tidak boleh al-tammah, tetapi at-tammah. Jadi bukan al, tetapi at. Ini menghadapi sa, bukan al-sawab, tetapi as-sawab. As-sawab. Menghadapi sod, bukan al-so, yang betul as-sadiqin, ar-raki'in, az-zujajah. Sekali lagi ya, at-tammah, as-sawab, as-sadiqin, ar-raki'in, az-zujajah. Nampakkah barusan yang saya bacakan lamnya? Tidak nampak. Alasannya kenapa? Karena sudah diidghamkan, dimasukkan huruf lam ini kepada huruf yang sesudahnya. Begitu ya. Nah, misalkan kita itu bingung untuk menghafal huruf idgham yang banyak ini, mulai dari to, sa, sin, ro. Untuk menghafal tibsumasil rahman tafuz dzani'am, misalkan bagi kita juga cukup kesulitan untuk menghafalnya, maka
Ada tandanya. Ada tandanya untuk alif lam yang diidghamkan, cara pembacaannya tandanya itu ada tasjid. Ini ya, ada tasjid. Tuh, ada tasjid. Ini ada tasjid. Ini juga ada tasjid. Karena harus kita ingat bahwa tasjid itu adalah ciri dari idgham. Jadi di mana ada idgham, maka di sana harus ditulislah tasjidnya, karena tasjid itu adalah ciri dari idgham. Sehingga jika kita bingung untuk membedakan mana alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah, cukup simpel. Kalau alif lam qamariyah dikasih tanda dengan sukun, kalau alif lam syamsiyah dikasih tanda dengan tasjid, ya. Jadi alif lam syamsiyah, ini alif lam qamariyah. Sehingga alif lam yang harus diidghamkan, cara pembacaannya yang diberi tanda tasjid ini diberi nama oleh ulama ahli qiraah, yaitu alif lam syamsiyah, ya. Diberi nama alif lam syamsiyah. Kenapa ulama memberikan nama alif lam syamsiyah? Karena secara maknawinya syamsiyah itu artinya itu kalimat dasarnya dari syamsun, ya. Syamsun itu artinya matahari. Coba deh kalau kita melihat matahari misalkan pada siang hari, tengah terik kita melihat matahari, apakah akan tampak jelas oleh kita melihat bulatnya matahari? Tentulah kita akan kesulitan, ya, samar kita melihat akan bentuk jelasnya matahari itu. Jadi diibaratkan seperti pengucapan lamnya itu pun tidak jelas, artinya sangatlah samar. Karena apa? Karena kita diidghamkan, lamnya dimasukkan. Karena itulah ulama memberikan nama alif lam syamsiyah. Karena apa? Karena samar di dalam cara pembacaannya itu. Artinya samar di sini tidak jelas maksudnya, ya. Sehingga jika saya bertanya lafad at-tammah, cara pembacaannya yaitu harus dibagaimanakan, diidghamkan. Kenapa kita idghamkan? Karena alif lam menghadapi salah satu huruf idgham. Yang berapa? Yang 14. Yang dikumpulkan dalam lafad apa? Tibthum masil rahman tafuz dhani'an da'su adhannin zur syarifan lil karam. Dinamakan alif lam apa? Alif lam syamsiyah. Kenapa dinamakan alif lam syamsiyah? Karena alif lam lafad at-tammah menyerupai alif lam lafad asy-syamsu, menyerupai alif lam lafad asy-syamsu. Begini ya, ini asy-syamsu artinya itu matahari. Karena alif lam lafad at-tammah menyerupai alif lam lafad asy-syamsu pada samar atau tidak jelas cara pembacaannya. Baik, saya akan bertanya kepada Anda semua untuk yang terakhir kalinya. Lafad as-sawab harus dibagaimanakah cara pembacaannya? Masih ingat alif lamnya? Iya, betul, diidghamkan. Kenapa harus kita idghamkan? Ya, karena alif lam menghadapi salah satu huruf idgham. Yang berapa? Ya, betul. Yang dikumpulkan, yang 14 ini, yang dikumpulkan dalam nazam. Kita baca bareng-bareng ya. Tib summa sil rahman tafuz dif dha ni'am da'su adhannin zur syarifan lil karam atau lil kiram, boleh ya. Dinamakan as-sawab, ini dinamakan alif lam apa? Ya, kenapa dinamakan alif lam syamsiyah? Ya, dikarenakan alif lam lafad as-sawab menyerupai alif lam lafad asy-syamsu dengan pada samar atau tidak jelas cara pembacaannya. Mudah-mudahan bisa paham ya
Dari video yang sebelumnya disambung ke video ini dari alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Jadi alif lam terbagi dua, yang diidharkan cara pembacaannya alif lam qamariyah dengan ciri ada tanda sukun. Yang kedua alif lam syamsiyah yang diidghamkan cara pembacaannya dengan tanda ada tanda tasydid ini. Kemudian ada sedikit di dalam kaidah Tuhfatul Atfal, di sini dikatakan wa adhiran, dan kita harus menjelaskan cara pembacaannya lama fi'lin. Jika kita di dalam Al-Qur'an bertemu ada lam fi'il, baik itu fi'il madi ataupun fi'il amar, maka membacanya tidak boleh diidghamkan, tetapi harus diizharkan mutlaqan, bahkan ini mutlak secara aturan cara pembacaannya. Contoh qul na'am, coba perhatikan di lafad qul na'am ini. Ini kan lam menghadapi huruf apa ini? Nun. Kalau kita ingat-ingat, kita perhatikan nun itu huruf alif lam yang diidharkan pembacaannya ataukah yang diidghamkan pembacaannya? Coba kita perhatikan di sini. Adakah huruf nun? Ada, ini. Berarti nun ini adalah huruf alif lam yang harus diidghamkan cara pembacaannya. Wa qulna, ada lam menghadapi huruf apa ini? Nun. Berarti yang diidghamkan cara pembacaannya. Dan juga ada lafad iltaqa, ada alif dan ada lam. Menghadapi huruf apa ini? Menghadapi huruf ta, ya, menghadapi huruf ta. Sedangkan huruf ta di sini ada tidak? Coba perhatikan, ada ini huruf ta. Sedangkan di sini adalah huruf idgham. Tetapi ini di dalam baik fi'il madi ataupun fi'il amar ini mutlaqan, mutlak. Cara pembacaannya tidak boleh kita jelaskan walaupun menghadapi salah satu huruf idgham syamsiyah, alif lam syamsiyah. Tetapi membacanya wa adhiran dan harus menjelaskan cara lam pembacaannya. Kalau ini cirinya itu kita tidak tahu mana itu fi'il madi, ya, karena kita misalkan tidak mengaji nahwu sharafnya, kita tidak tahu apa itu fi'il amar. Cukup kita melihat di dalam Al-Quran ada tanda biar kita faham. Di lafadz qul na'am, adakah alif di sini? Hanya ada lam saja, tidak ada alif. Sedangkan ini semua contoh menggunakan apa? Alif dan lam. Begitu, ya, ada alif dan lam, alif dan lam. Sedangkan di lafadz qul na'am kita tidak menemukan ada alif. Qulna, apakah kita menemukan alif? Tidak ada. Ada apa saja? Lam saja. Iltaqa, apakah ada alifnya? Oh, ada di sini. Ada alif lamnya. Ini menghadapi huruf ta. Nah, apakah kita akan tetap kebingungan? Menurut saya kita tidak akan kebingungan, karena ciri dari tadi pernah saya jelaskan, ciri yang diidharkan cara pembacaannya itu ada sukun. Adakah sukun di sini? Ada. Adakah sukun di sini? Ada. Ini pun ada. Sehingga kita tidak akan keliru di dalam tata cara pembacaannya, karena sudah diberi ciri ataupun tanda di dalam Al-Quran, yaitu sukun ini. Sehingga cara pembacaannya tidak akan kunna'am, walaupun lam bertemu dengan huruf idgham. Tidak akan kunna atau ittaqo, karena sudah ada ciri apa? Sukun, ya. Tuh, sudah ada ciri sukunnya. Sehingga tata cara pembacaannya yang betul, qul na'am, qul na'am, qulna iltaqa. Seperti itu, ya. Mudah-mudahan faham. Jadi ini fi'il madi ataupun fi'il amar, mutlak cara pembacaannya harus kita jelaskan. Alhamdulillah sudah beres, ya, saya menerangkan tentang alif lam qamariyah dan juga alif lam syamsiyah. Mudah-mudahan kita semua bisa memahaminya dan bisa mengamalkannya sehingga cara pembacaan kita lebih fasihat di dalam membaca Al-Quran.
Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.